Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Kali ini kita bertemu kembali di kegiatan pembelajaran online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan ide pokok pikiran. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diharapkan kalian dalam pembelajaran ini nantinya akan dapat menentukan ide pokok suatu paragraf, kemudian menentukan ide pokok dari suatu gambar, kemudian dapat membuat cerita pendek dari beberapa ide pokok yang sudah disusun. Baik, apa itu pengertian ide pokok? Ide pokok yaitu inti atau gagasan dasar suatu paragraf. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah bacalah teks dengan seksama, kemudian carilah kalimat utama dalam teks tersebut. Karena ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, sekarang apa pengertian kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama ini biasanya terdapat pada awal paragraf atau deduktif, akan tetapi pada akhir paragraf bisa juga yaitu dinamakan induktif. Kemudian kalimat utama dapat juga berada di awal paragraf dan akhir paragraf, yaitu paragraf campuran. Pengertian kalimat penjelas, kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Sekarang, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam satu teks, ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian satu teks itu tentu saja terdiri dari beberapa paragraf yang setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kita akan lebih mudah mengetahui permasalahan apa sih yang disajikan dalam teks tersebut. Nah, selain menentukan ide pokok dalam suatu teks, kita juga dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar yang tersedia. Caranya yaitu perhatikan apa saja yang ada dalam gambar tersebut dan bagaimana situasinya. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Ya, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Jadi, ide pokok itu dapat disajikan dalam tabel dan diagram pohon. Kemudian, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok yang sudah kita buat. Langkah-langkahnya menentukan topik cerita, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat, merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita pendek, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Ya, itu adalah materi tentang bagaimana cara menentukan ide pokok pikiran. Semoga bermanfaat, belajar dapat dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dan dari manapun asalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.